Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian tetap berada dalam kondisi sehat walafiat dan tetap semangat untuk terus bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar walaupun dengan tidak bertatap muka langsung karena kondisi negara kita masih dirundung wabah corona yaitu COVID-19. Namun jangan pesimis, kita harus tetap optimis untuk terus belajar dengan penuh semangat dan giat. Ya, mudah-mudahan kalian semua diberikan kemudahan kelancaran di dalam menerima pelajaran-pelajaran dari guru-guru kalian. Baik anak-anak sekalian, sebelumnya akan saya perkenalkan identitas diri saya seperti kalian lihat di sini. Selanjutnya untuk PPKN kelas 7 semester 1 ya, terdiri dari 3 bab. Adapun bab yang pertama mengenai perumusan dan pengesahan Pancasila. KD 3.1 menganalisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Adapun KD untuk keterampilannya 4.1 yaitu menyaji hasil analisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian apa saja sih yang dibahas atau yang dipelajari dalam bab 1 ini? Di sini saya tampilkan peta konsep bab 1 untuk mata pelajaran PKN ini, bahwa di sana terlihat jelas ya perumusan Pancasila dan penetapan Pancasila ya. Kemudian pembentukan BPUPKI, di sini ada tokoh, lalu kemudian penetapan dengan pembentukan PPKI. Kemudian PPKI melaksanakan sidang BPKI di dalam menentukan dan menetapkan dasar negara. Baik, kita memasuki materi kita. Di sini akan saya sampaikan 5 indikator. Yang pertama, perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, pembentukan BPUPKI. Indikator yang ketiga, tugas BPUPKI. Indikator keempat, sidang BPUPKI. Dan indikator kelima, tokoh BPUPKI. Ini yang harus kalian kuasai dalam pertemuan kali ini. Anak-anak sekalian, di dalam perumusan Pancasila dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, pembentukan BPUPKI. Yang kedua, perumusan dasar negara. Di sini kalian bisa lihat situasi atau gambar situasi sidang BPUPKI dalam proses perumusan Pancasila. Selanjutnya, pembentukan BPUPKI. BPUPKI adalah singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Cukup jelas ya. Kemudian BPUPKI dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945 dan dilantik pada tanggal 28 Mei 1945. Dan BPUPKI mulai bekerja pada tanggal 29 Mei 1945. Jadi 1 hari setelah dilantik langsung bekerja ya, merumuskan dasar-dasar negara. Kemudian pembentukan BPUPKI itu dimuat di dalam maklumat Gun Seikan nomor 23 tanggal 29 Mei 1945. Kemudian apa tugas BPUPKI? BPUPKI bertugas mempersiapkan kemerdekaan, kemudian merumuskan tentang ekonomi, politik, dan tata pemerintahan
sebagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh negara merdeka. Jadi sebuah negara sebelum dia menyatakan dirinya merdeka harus mempersiapkan kemerdekaan itu sendiri dan merumuskan tentang ekonomi, politik, dan tata pemerintahannya. Kemudian BPUPKI melakukan 2 kali sidang atau melaksanakan 2 kali sidang. Sidang pertama dilakukan pada tanggal 29 Mei 1940. Lakukan 2 kali sidang atau melaksanakan 2 kali sidang. Sidang pertama dilakukan pada tanggal 29 Mei 1945 sampai tanggal 1 Juni 1945 di Gedung Chuo Sangiin, yaitu membahas tentang dasar negara. Kemudian sidang yang kedua pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945, yaitu membahas tentang Undang-Undang Dasar. Bisa dibedakan ya. Kalau sidang pertama membahas tentang dasar negara, yaitu Pancasila. Sidang yang kedua membahas tentang Undang-Undang Dasar, ya, atau konstitusi. Kemudian ini indikator kelima, tokoh-tokoh BPUPKI. BPUPKI dilantik oleh Jepang dengan jumlah anggota 62 orang dan tokoh-tokoh bangsa Indonesia ya 62 orang dan 7 orang dari tokoh perwakilan orang Jepang. Kemudian ditunjuk sebagai ketua BPUPKI yaitu Rajiman Widyo Diningrat. Kemudian wakil ketua dari orang atau dari bangsa Jepang Ichibangase Yoshio. Kemudian dari orang Indonesia wakil ketuanya RP Suroso. Nah, anak-anak sekalian, sampai di sini ya materi untuk pertemuan 1. Mudah-mudahan bisa kalian pahami ya. Demikian, terima kasih. Namun sebelum saya akhiri, ada tugas yang harus kalian kerjakan di rumah, yaitu yang pertama di sini ada 5 tugasnya. Singkatan dari apakah BPUPKI, kemudian kapankah BPUPKI dibentuk dan kapan BPUPKI mulai bekerja. Kemudian soal yang ketiga, sebutkan tugas-tugas dari BPUPKI. Soal yang keempat, berapa kali BPUPKI melakukan sidang. Kemudian berikan penjelasan ya. Yang nomor 5, siapakah ketua BPUPKI dan sebutkan 2 orang wakilnya atau yang disebut dengan tokoh-tokoh BPUPKI. Demikian anak-anak sekalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.